Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Larangan yang bersifat keras itu kalau kita langgar larangan Allah dan Rasul itu, kita terperangkap kepada perbuatan haram, jelas berdosa. Nggak tobat sampai mati jadi masalah di akhirat. Harus membenarkan, meyakini sepenuh hati. Nah, untuk yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, misi, risalah atau ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, untuk kita yakin itu tidak ada jalan lain kecuali kita harus belajar. Banyak masih ada praktek-praktek di kalangan saudara-saudara kita itu. Misalnya waktu azan ditambah-tambahi apa kalimat-kalimatnya itu, padahal nggak ada tuntunannya itu ya. Kalau ada acara-acara apa itu biasanya acara-acara kematian, acara-acara kendurenan apa itu ya, acara-acara tingkupan, banyak hal-hal yang berbau syirik karena mereka tidak tahu tapi dipertahankan. Seolah-olah acara kalau tidak dilakukan seperti itu nggak diterima oleh Allah. Nah, inilah akibatnya kalau orang tidak mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Wa kama qala innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini. Allah masih berkenan melimpahkan rahmatnya, mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salah satu karunia Allah yang sangat luar biasa ialah kita masih tetap diberikan nikmat sehat wal afiyah. Semoga nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan semakin menambah dengan berbagai macam karunia dan nikmat yang lain. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Akan kita teruskan tema pokok kajian pada pertemuan yang lalu, ialah tentang ma'rifatur rasul. Cara mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita terangkan bahwa Nabi Muhammad, cara mengenal Nabi Muhammad itu pendekatannya dua.
kita mengenal Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, manusia pada umumnya, tapi kita harus mengenal juga bahwa Muhammad itu adalah Rasul atau manusia pilihan Allah yang diberi wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan tema yang kita sedang bahas ini, tentang masih terkait dengan cara mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tuntutan kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna itu adalah tuntutan dari ungkapan dua kalimat syahadat yang selalu kita baca entah berapa kali dalam sehari semalam, ya, yaitu pada ungkapan syahadat Rasul. Jadi, syahadat Rasul itu kan bunyi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini disebut syahadat Rasul. Yang sebelumnya itu asyhadu an la ilaha illallah itu disebut syahadat tauhid. Disebut juga syahadat uluhiyah. Kalau ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasul disebut syahadat Rasul. Disebut juga syahadat kepemimpinan. Karena Nabi Muhammad itu diutus ke permukaan bumi ini untuk menjadi pemimpin bagi seluruh alam semesta, bukan cuma manusia. Nah, kita ungkapkan di dalam dua kalimat syahadat ini kalau diterjemahkan wa asyhadu. Jadi asyhadu itu memiliki beberapa makna. Ya. Kadang-kadang asyhadu itu aku bersaksi. Ya, aku bersaksi. Tapi syahadat itu juga bukan cuma artinya bersaksi. Aku mengaku, ya, aku mengaku atau mengakui. Syahadat juga disebut pernyataan. Jadi aku menyatakan. Ya. Syahadat juga disebut komitmen atau sumpah. Jadi aku bersumpah. Nah, ini ungkapan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melaksanakan sholat. Jadi wa asyhadu, aku bersaksi. Wa asyhadu, aku mengakui sepenuh hati. Wa asyhadu, aku menyatakan sepenuh hati. Wa asyhadu, aku bersumpah. Anna, bahwasanya Muhammad itu atau Nabi Muhammad itu Rasulullah, adalah benar-benar Rasul Allah. Pendek. Nah, ini kalimat ini mempunyai tuntutan, ya, mempunyai makna. Jadi sini maka temanya kita diberi makna dan tuntutan. Makna dan tuntutan syahadat Rasul. Syahadat Rasul. Ya. Apa tuntutannya? Ada 4, jamaah sekalian. Pertama, tuntutan saya ini yang pertama itu adalah tasdiku. Nanti kita terjemahkan bima akhbara, fima tasdiku fima amara, fima akhbara.
bima akhbara. Yang kedua, ta'atuhu, at-ta'atu fima amara. Bima amara. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu. Ijtinabu ma naha anhu. Lalu yang terakhir, yang keempat, la na'budu illa ma syara'a. La na'budu illa ma syara'a bih. Illa ma syara'a. Jadi tuntutan ungkapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, Muhammad ini, siapa itu Muhammad ya? Ya. Ini yang dijelaskan di sini. Jadi sebagai tuntutan atau sebagai konsekuensi ungkapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu maksudnya adalah pertama tasdiqu bima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Harus membenarkan, meyakini sepenuh hati. Nah, untuk yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, misi, risalah atau ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, untuk kita yakin itu tidak ada jalan lain kecuali kita harus belajar. Ini tuntutannya ini. Tuntutan daripada ungkapan anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ditanya, wa asyhadu, aku mengakui, anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Kalau benar-benar Rasulullah itu maksudnya apa? Nah, ini sini penjelasannya. Kalau kita mengakui Muhammad itu benar-benar Rasulullah, itu harus diapakan? Maka seluruh apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita harus at-tasdiqu. Kita wajib meyakini, membenarkan, menteladani, mencontoh di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya rasa sudah. Kalau kita tanyakan, sudahkah kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah? Tentu jawabannya sudah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita? Satu ini, Al-Quran, yang membuat kita kumpul malam hari ini. Yang kedua apa? Sunnahnya, sunnah Rasul yang terbukukan dalam bentuk disebut dengan hadis. Hadis-hadis yang sahih, tapi jangan hadis-hadis yang tidak sahih. Karena hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, palsu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar surat 33 ayat 39. Ya. Maaf, surat 39 ayat 33. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Yang artinya walladzi, dan orang-orang jaa'a bis-sidqi, yang datang dengan membawa kebenaran. Orang-orang yang datang membawa kebenaran. Wa saddaqa bihi, dan ia membenarkan kebenaran yang dibawa itu. Ulaika humul muttaqun, mereka-mereka itulah tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang bertakwa itu ialah orang yang mau membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana membuktikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu bahwa kita benar-benar kita yakin, kita percaya
dan kita tidak ragu-ragu. Kembali lagi bahwa salah satu syaratnya harus dipelajari. Jadi kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi tidak disimpan di rumah, ditaruh di lemari nanti dibaca kalau ada orang mati, bukan begitu. Dipelajari. Nah, seperti kita malam hari ini. Jadi kita ini sudah termasuk tasdiku fima amaro. Kita ini sudah membuktikan bahwa kita ini membenarkan, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu kitab suci Al-Quran sebagai sumber segala ajaran Islam. Karena sumber ajaran Islam itu yang pertama Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga hasil ijtihad para ulama-ulama yang terkenal dulu. Ada yang terkenalnya di bidang ulama fikih, disebut fuqaha, ada yang dalam ilmu astronomi, ada yang ulama-ulama bidang kedokteran, berbagai macam sudah dirintis di zaman keemasan Islam. Jadi sumber ajaran Islam yang sampai pada kita sekarang ini, sumber utama adalah Al-Quran, sumber kedua adalah hadis, sumber ketiga hasil ijtihad pendapat para ulama-ulama yang tersohor di zamannya. Kalau kita sudah membenarkan dengan sepenuh hati, kita yakin dengan apa yang Al-Quran katakan, maka berarti kita itu sudah sama dengan membenarkan sudah apa yang dibawa Nabi Muhammad. Berarti tuntutan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk yang pertama sudah kita lakukan. Jadi orang yang cuman yakin itu tapi tidak bisa membuktikan, itu masih setengah percaya. Sebab yang namanya orang yakin dan percaya itu, pertama yakin itu tempatnya di dalam hati, ya. Kemudian diikrarkan dengan lisan, kemudian ditindaklanjuti dengan perilaku sehari-hari, perbuatan. Itu yang namanya iman. Nah, ini kan bagian dari iman ini. Yang dikatakan iman yang sempurna itu at-tasdiqu bil qalbi, harus diyakini sepenuh hati apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kemudian wal iqraru bil lisani, kita mengikrarkan dengan lisan. Contoh kalau kita membaca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya ikrar, menyatakan. Termasuk kalau kita baca Quran, alhamdulillahirabbil alamin, itu menyatakan semua. Tapi tidak cukup sampai di situ, harus ditindaklanjuti, ada bukti perjanjian, barulah dikatakan iman yang sempurna. Termasuk dalam hal tentang pentingnya kita ini, bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad sebagai Rasul pilihan Allah. Ya. Lalu yang kedua, tuntutan atau maksud kandungan yang diinginkan oleh pernyataan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, sebagai konsekuensinya, sebagai akibat pengakuan kita itu at-ta'atu fima amara, yaitu mentaati apa saja yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Mentaati semua apa yang Rasul perintahkan kepada kita. Rasul sholat, kita disuruh sholat. Ya. Rasul tidak memakan barang yang haram, kita dilarang. Ya, kita juga harus taat. Rasul tidak pernah menggunjing orang lain, ya kita juga taat. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu harus kita patuhi. Harus kita patuhi. Itu baru dikatakan lengkap syarat-syarat diakuinya syahadat yang kedua itu sebagai syahadat Rasul. Jadi di konsekuensi ini taat atau atupi ma'amara, harus mentaati apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Dari mana kita tahu hal-hal yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita? Balik mana? Ada di dalam kitab hadis. Jadi kalau kita tidak belajar hadis, ya susah. Tidak belajar Al-Quran, ya susah. Tidak belajar hadis, lebih susah lagi. Ya. Karena hubungan Al-Quran dengan hadis itu menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu hanya garis-garis besarnya saja, aturan-aturan Allah secara garis besar,
secara detail pasal per pasal itu diterangkan dalam hadis. Karena yang memperagakan Al-Quran di zaman turunnya itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Maka seluruh perbuatan Rasulullah, seluruh ucapan Rasulullah, bahkan seluruh sikap Rasulullah, semuanya jadi hadis. Makanya Rasul itu sering dikatakan Al-Quran berjalan. Rasul itu Al-Quran berjalan. Sebab tidak ada ayat pun yang diperagakan semua. 6.666 ayat dipraktekkan Rasul dalam kehidupan yang sangat singkat. 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, jadi itu ta'atuhu fima amara. Ya. Dasar atau dalilnya tentang persoalan ini bahwa Rasul itu harus kita taati terhadap pemerintahnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat ke-24 terdapat pada ayat 51. Bisa dilacak di Al-Quran. Apa bunyi firman-Nya? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Artinya sesungguhnya ucapan orang-orang beriman idza du'u ilallahi, apabila diajak untuk melaksanakan perintah Allah, war rasul, dan juga perintah Rasul. Orang-orang beriman itu kalau diajak untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan semua persoalan-persoalan yang dia alami. Apa jawabannya? Ayyakulu, bahwasanya mereka itu berkata, orang-orang beriman itu berkata, menjawab, sami'na, kami telah mendengar, wa ata'na, dan kami telah siap. Ya, seperti kalau kita sholat biasanya imam kan memberi aba-aba, sawu sufufakum, artinya itu luruskan sopmu. Fa inna taswiyata sufufi, sesungguhnya dengan lurusnya sop itu min tamamis sholat, termasuk kesempurnaannya sholat. Makmumnya jawab apa? Makmumnya jawab sami'na wa ata'na. Ya ini Quran ini, sami'na wa ata'na. Jangan diam kalau dikasih komando. Bukan cuma urusan sholat, dalam urusan yang lain. Ayo besok kita berpuasa bersama-sama. Kalau sudah yakin, sami'na wa ata'na. Ya, tentu pemimpinnya yang ngajak. Ayo kita sama-sama ke masjid, nanti ada pengajian kayak gini, sami'na wa ata'na. Orang beriman itu begitu, nggak banyak alasan. Jadi kalau ada orang banyak alasan, kalau diajak untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, itu tandanya imannya lemah. Jadi orang beriman itu koyok tentara nih berbaris. Lancar depan, satu langkah ke samping kanan, satu langkah ke samping kiri, begitu harus gerak. Ya koyok tentara itu kalau berbaris itu. Jadi kita agak boleh ini ayat. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi, apabila diajak untuk mentaati Allah war Rasul, qalu sami'na. Jawabannya itu cuma 2 kata ini. Kami telah mendengar dan siap untuk melaksanakan. Begitu kira-kira. Siap laksanakan ya kalau sekarang ya. Lancar depan, siap laksanakan. Nah ini. Jadi sebetulnya aba-abanya tentara itu nyontek Quran itu. Ya. Ya. Ini langkah kedua. Lalu sambungan ayatnya, wa ulaika humul muflihuna wa ulaika humul muflihun.
Jadi orang-orang beriman kalau diseru, diajak, diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian dia melakukannya, Allah memberikan pengakuan, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu. Humul muflihun, termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang berbahagia, termasuk orang-orang yang sukses. Di mana suksesnya? Sukses di dunia, sukses di alam kubur, sukses di alam akhirat nanti. Sukses selamanya. Jadi kunci sukses itu cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Menurut ayat ini, kalau kita ingin bahagia, selamat, berhasil, cuma dua itu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi caranya untuk taat, ya dikaji dulu. Ajaran yang dibawa itu dikaji, Quran sama hadis. Kalau nggak dikaji, kita nggak tahu. Makanya sebetulnya ngaji ini, kalau bisa itu jangan sekali seminggu mestinya, kalau kita sempat. Kalau sahabat-sahabatnya Rasul itu ngaji dulu setiap habis sholat 5 waktu itu ngaji. Dan kalau ngaji nggak banyak-banyak ayat, paling banyak 5 ayat. Nabi itu kalau ngaji 5 ayat, nggak banyak-banyak sampai 1 juz gak gitu nggak. Tapi paham maksudnya. Sehingga dulu diceritakan di sebuah Masjid Nabawi dulu itu orang kalau sudah kumpul berjamaah di sana nggak langsung pulang, Pak. Nah kayak kita sekarang kalau habis berjamaah langsung pulang ke rumah nonton TV. Sahabat-sahabat Rasul itu ngaji sampai suara di masjid itu diceritakan di dalam Al-Kisah itu gemuruh kayak suaranya tawon itu. Pernah nggak mendengarkan tawon kalau lagi-lagi terbang? Itu membaca Al-Quran. Saking senangnya membaca Al-Quran, karena dia yakin bahwa Al-Quran itu walaupun tidak paham artinya tetap menjadi bacaan yang istimewa. Setiap huruf kalau nggak salah diberi 1 pahala. Ini Allah yang menjanjikan. Setiap 1 huruf kalau nggak salah diberi 10 pahala. Alif Lam Mim. Berapa huruf itu? 2 apa 3? Alif Lam Mim 3. Nek nggak salah ya berarti dapat 30. Tapi kalau dibaca alamma, ya salah, Alif Lam Mim kok dibaca alamma. Ya, enggak jadi dapat 30. Iya. Begitu. Itu keutamaan membaca Al-Qur'an. Makanya cerdas-cerdas, Pak. Sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya jadi ulama di zamannya. Enggak ada yang tidak ulama. Karena itu sumber ilmu pengetahuan itu, segala ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, dan kalau diseru, ya disuruh diajak, ayo kita ngaji atau menghadiri pengajian, sami'na wa ata'na, begitu. Kalau kita sekarang, Pak nanti ngaji ada pengajian gini, mungkin tidak sempat. Kula niki besok pagi ono pekerjaan niki lho. Tadi sore juga, pokok alasan semua macam. Bolehlah beralasan 1001 macam alasan. Nanti tapi di hadapan Allah, ketika kita ditanya nanti, apa tanggung jawabku kamu orang beriman kepada kitab suci Al-Quran, sehingga kamu tidak bisa mengikuti Allah dan Rasulnya, gara-gara kamu tidak tahu sumber Islam. Mau jawab apa besok? Di alam kubur nanti akan ditanya, didatangi 2 malaikat. Salah satu pertanyaannya, apa kitab suci yang kamu jadikan pedoman dalam hidupmu? Masa kita bilang Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya nggak bisa. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, ya, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengakui Muhammad sebagai Rasul pilihan Allah yang harus diteladani, yang harus kita contoh, yang katakan, maka yang ketiga ini katanya ijtinabu manaha anhu. Kalau tadi at-ta'atu fima amara bihi, mematuhi semua apa yang diperintahkan oleh Nabi. Sekarang ijtinabu manaha anhu, menjauhi. Ijtinabu itu artinya menjauhi, manaha anhu, semua yang dilarang oleh Nabi. Katanya Nabi, jangan kamu mendolimi orang lain, jangan menjelek-jelekkan, jangan memfitnah. Kata Nabi itu, jangan kamu merugikan orang lain. Jika kamu tidak bisa menolong saudaramu sama muslim sekurang-kurangnya, jangan kamu sakiti. Jika kamu tidak bisa memberi sekurang-kurangnya, jangan kamu merugikan.
Jika kamu tidak berbuat baik, sekurang-kurangnya jangan pernah menyakiti hatinya. Ya. Senyum itu, kalau kamu bertemu dengan saudaramu muslim, senyum saja itu sudah bernilai sodako. Kalau senyum saja sudah bernilai sodako, apalagi kalau kita bantu dengan yang lain. Nah, semua yang diperintah dan juga yang dilarang, jauhi. Larangan Allah dan Rasul itu ada dua, Bapak sekalian. Larangan Allah dan Rasul itu ada dua. Ada yang larangan keras, ya, larangan keras. Ada yang larangan ringan. Larangan keras itu kalau dilanggar kita mengakibatkan dosa, namanya haram. Larangan yang bersifat keras itu kalau kita langgar larangan Allah dan Rasul itu, kita terperangkap kepada perbuatan haram, jelas berdosa. Nggak tobat sampai mati jadi masalah di akhirat. Larangan yang kedua, larangan yang lunak, yang ringan. Ya, larangan yang ringan itu kalau disebut makruh. Apa makruh itu? Kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi nggak dapat pahala. Rugi berarti ya. Makruh itu kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita kerjakan tidak berdosa. Itu makruh. Tapi ya rugi. Contohnya makruh itu perbuatan ketika dia berwudu sambil ngomong, terus kerannya itu banter-banter gitu, pemborosan itu makruh itu. Nah, contohnya itu makruh. Masuk masjid enggak diberikan hak-haknya masjid, padahal perintahnya Nabi itu setiap kamu memasuki rumah Allah yang bernama masjid, jangan duduk sebelum sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Enggak dilakukan, itu kan cuman perintahnya kan sunnah tadi, dilakukan, ya rugi, enggak dapat pahala. Nah, itulah larangan. Jadi perintah Allah itu ada dua, ada yang bersifat keras atau tegas, ada yang bersifat lunak atau ringan. Perintah juga begitu. Perintah Allah juga begitu ya. Perintah Allah dan Rasul. Ya, dua juga. Perintah yang keras, yang tegas itu namanya wajib. Wajib. Perintah yang lunak namanya sunnah. Nah, sunnah. Contohnya sholat qobliyah. Ya. Qobliyah duhur, qobliyah duhur, qobliyah asar. Ada tak qobliyahnya asar? Ada ya Pak Samsul ya? Qobliyah asar. Ada? Nggak ada. Kalau qobliyah maghrib nggak ada. Qobliyah ba'diyah maghrib ada? Ya. Qobliyah duhur ada? Ba'diyah duhur ada. Bahkan dalam hadis dikatakan sebelum duhur itu 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu disebut muakkad, yang 2 rakaat sesudahnya disebut muakkad. Jadi jadinya qobliyah duhur dan itu menjadi 8 rakaat semuanya. Tapi itu sunnah. Tapi jangan menyepelekan sunnah. Siapa yang melaksanakan sholat sunat duhur qobliyah 2 rakaat dan sesudahnya akan disediakan istana di dalam surga, kata Nabi darinya. Jadi kalau kita tidak lakukan, ya rugi. Tapi tidak berdosa, gitu ya. Nggak mengakibatkan kita nanti diazab oleh Allah. Tapi kalau wajib, sholat 5 waktu itu wajib, sholat Jumat itu wajib, bayar zakat itu wajib, naik haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau kita tidak lakukan berarti kita berdosa kepada Allah dan kita terperangkap dalam sama dengan melawan Allah namanya. Orang diperintah kok nggak dilakoni, itu namanya perintah yang bersifat wajib. Nah di sini larangan apa yang didatangkan oleh Rasulullah juga yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau dilarang kita hindari. Ijtinabu ma naha anhu, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Nabi, baik yang bersifat haram maupun yang bersifat makruh.
Nah, ini ada ayatnya. Dasarnya Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa artinya? Wa ma atakumur rasul. Allah berfirman, apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, atau apa saja yang Rasul datangkan kepadamu, fakhudhuhu, maka peganglah erat-erat. Peganglah erat-erat maksudnya itu laksana, bukan dipegang kayak gini ya. Ya. Peganglah erat-erat. Pelajarilah, ya, pahamilah, kemudian praktekkan apa maunya itu. Perintah Allah dan Rasul itu dipraktekkan, ya. Wa manahakum anhu fantahu, sebaliknya apa saja yang Allah dan Rasulnya larang kepadamu, pantahu, berhentilah, berhenti. Jangan diterus-terus, no. Nek kepingin selamat, berhenti. Atau pantahu, jauhi, hindari. Kalau itu sudah larangan Allah, larangan Rasul, nek kita kepingin selamat, bahagia dunia akhirat, hindari. Cuma kadang-kadang orang sing nakalan, nggak apa-apa, coba-coba aja terus satu kali. Nanti belakang hari kan kita bisa tobat. Loh, ini nekat ini namanya nih ya. Bukan berani ya. Tahu kamu kalau nanti sempat bertaubat, sempat selesai kamu kejar dengan amal perbuatan, tiba-tiba kamu dipanggil oleh Allah. Ini namanya orang gini nggak punya iman. Pokoknya diperintah lakonono, dilarang berhenti. Itu aja. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita benar apa yang kita katakan dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maksudnya begitu. Kalau tanpa ini semua berarti ini kosong, pengakuan kita itu kosong. Ya. Lalu yang terakhir, oh ya belum ya. Jadi wa ma atakumur rasul, apa saja yang Rasul datangkan kepadamu, fakhuzuhu, maka peganglah erat-erat. Maksudnya kerjakanlah dengan baik. Wa ma nahakum anhu, sebaliknya apa yang Rasul larang kepadamu, pantahu, berhentilah, jauhilah. Wattaqullah, dipertegas dulu, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, waspadalah, sesungguhnya Allah itu maha dahsyat azabnya, maha dahsyat siksaannya bagi orang-orang yang melanggar. Diperintah dilanggar, dilarang dilanggar. Innallaha syadidul iqab, Allah itu maha dahsyat nanti azabnya. Bisa kita sebelum mati sudah diazab, bisa juga nanti di alam kubur, bisa sampai di akhirat nanti. Maka kita jangan berani. Kalau sudah Allah dan Rasulnya menetapkannya, takkannya. Dan ini kalau kita langgar, bisa merusak nilai-nilai syahadat kita. Jadi ada pertanyaan, apa yang bisa merusak nilai syahadat kita? Ya ini, kalau ini dilanggar, ini semua ini berarti hampa pengakuannya Muhammad Rasulullah, hampa. Bahkan ada ulama yang lebih kejam, batal syahadatnya katanya. Tapi kalau saya nggak berani, paling tidak rusak nilai-nilai syahadatnya dan harus segera diperbaiki. Lalu yang terakhir, la na'budu illa bima syara'ah. Ya. Tidak boleh menyembah, ya. La na'budu itu tidak boleh menyembah, tidak boleh beribadah illa bima syara'ah, kecuali apa yang diperintahkan. Ini banyak dilakukan oleh para pelaku bid'ah ini. Bid'ah. Yang diperintah tidak dikerjakan, yang tidak diperintah dikerjakan. Kenapa dia berbuat bid'ah? Ya nggak tahu. Nggak tahu dia. Orang-orang pelaku bid'ah yang nambah-nambahin ajaran Islam itu, ya ditambah-tambahin, dikurang-kurangi, diambil yang gampang-gampang saja kalau gitu, itu kan akibat tidak tahu. Maka di sini dipertegas, salah satu konsekuensi syahadat kita itu akan sempurna, pengakuan kita terhadap Rasulullah itu
La na'budu illa bima syara. Tidak boleh kita menyembah, tidak boleh kita mentaati, tidak boleh kita mematuhi kecuali apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dan semuanya ada di Quran, ada di hadis. Makanya balik lagi, harus selalu dipelajari. Jadi dalam hadis juga dikatakan, man amila amalan, ya itu ya. Man amila amalan, siapa yang mengerjakan suatu amalan yang kelihatannya bersifat ibadah, tapi palaisa minna, tapi tidak ada tuntunannya dariku, Rasul enggak nyontohkan, bahwa raddun, tertolak, alias tidak diterima, capek Pak, enggak disuruh oleh Rasul, enggak diperintah oleh Allah, kok dilakoni, nah, ini ngarang namanya ini. Maka perbuatan seperti itu capek ngelakoni. Banyak masih praktek-praktek di kalangan saudara-saudara kita itu. Misalnya waktu azan ditambah-tambahi apa kalimat-kalimatnya itu, padahal nggak ada tuntunannya itu ya. Kalau ada acara-acara apa itu biasanya acara-acara kematian, acara-acara kendurenan apa itu ya, acara-acara tingkupan, banyak hal-hal yang berbau syirik karena mereka tidak tahu tapi dipertahankan. Seolah-olah acara kalau tidak dilakukan seperti itu nggak diterima oleh Allah. Nah, inilah akibatnya kalau orang tidak mau belajar. Maka dipertegas di sini, la na'budu illa bima syara'a. Salah satu konsekuensi kita untuk untuk mencintai Rasul dan mentaatinya, harus kita menghindari melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bernilai ibadah tapi itu tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW. Dipertegas oleh firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Allah berfirman, may yuti'ir rasul, siapa yang mentaati Rasul, siapa yang mematuhi Rasul, siapa yang mengikuti Rasul, faqad ata Allah, maka sesungguhnya dia telah taat juga kepada Allah. Jadi mentaati Rasul itu sama dengan mentaati Allah. Siapa saja, entah laki atau perempuan, orang dewasa atau anak kecil, orang kaya atau orang melarat, punya pangkat ataupun rakyat biasa, siapa yang mentaati Rasul faqad ata Allah, berarti dia juga sudah mentaati Allah. Wa man tawalla, siapa yang membangkang, nggak taat maksudnya, nggak mau ikut Rasul, nggak mau ikut ya. Ingkarus sunnah. Nah, sekarang kan banyak ajaran itu, ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Nggak mau repot, aku tak ikut Quran aja, nggak mau ikut sunnah-sunnah itu. Soalnya sunnah itu ada yang sohe, ada yang doib, daripada repot nggak ikut aku. Tapi nggak bisa. Mengingkari sunnah itu berarti kita kafir. Nah, waman tawalla, siapa yang berpaling dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, fama arsalnaka alaihim, maka engkau Muhammad ya tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa. Karena engkau diutus itu bukan untuk menjadi memaksa mereka, tapi tugasmu hanya sekedar menyampaikan. Pas, selesai ya. Jadi inilah tema kita kajian malam ini ya. Makna dan tuntutan syahadat Rasul. Ini 4 ayat ini, makna dan tuntutan, atau kalau dengan konsekuensi syahadat Rasul, ya bisa juga ya. Konsekuensi itu tuntutan dengan ungkapan syahadat Rasul yang kita bunyikan, yang terasa sebagai syahadat yang kedua atau syahadat Rasul. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan memasuki masih lanjutan wajibuna nahwar Rasul. Beberapa kewajiban kita sebagai orang beriman terhadap Rasul. Nah, Rasul yang sudah kita yakini dan ajaran ini, apa yang kita lakukan? Nah, insya Allah akan kita kaji, kita bahas kembali pada pertemuan yang akan datang.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Quran yang berupa petunjuk maupun hadis Nabi yang kita kaji pada malam hari ini, kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Andaikan kita ada kekeliruan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.